Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi, meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Apakah orang seperti apakah rakyat Indonesia tidak suka dengan orang cerdas, ya, orang yang punya visi dan misi, ya, orang yang pandai, ataukah bagaimana? Ataukah karena semua surveyor, lembaga survei itu berafiliasi menjadi tim pemenangan masing-masing pasangan calon? Ya, this is the question sesungguhnya. Atau jangan di bawah itu sudah diatur juga siapa yang bisa diwawancarai oleh lembaga-lembaga survei. Nah, paling tidak ini ada terjawab ya dengan bantahan, dan pernah saya lihat hasil survei yang memang tidak dilakukan oleh lembaga survei yang sering disebut, tetapi oleh justru institusi negara, dalam tanda kutip, saya tidak mau menyebutkan namanya. Dan itu menunjukkan hasil yang memang agak berbeda dengan yang selama ini ada. Memang pada waktu itu Anies cuma nomor 2, tapi seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, jaraknya sedikit, margin of errornya sedikit, ya, masih dalam margin of error, dan kemudian kandidat satunya tercecer. Itu yang terlihat. Dan sebenarnya masuk akal kalau kita bicara yang tadi saya katakan. Misalnya voters itu adalah sebuah bulatan. Ada yang ingin perubahan, ada yang tidak ingin perubahan. Ada yang ingin perubahan, ada yang ingin status quo. Nah, di status quo ini ada 2 calon. Maka kalau misalnya 60% lebih orang inginkan perubahan, tiba-tiba justru mayoritas voters ini di status quo, jadi aneh kan jadinya kan. It doesn't make sense, nggak masuk akal rasanya, kecuali orang Indonesia punya logika yang lompat dan terbalik. Karena itu saya justru ragukan. Kait dengan posisi Pak Anies ya yang masih ada di posisi ketiga, tapi trennya per survei terakhir ini juga mengalami kenaikan walaupun belum signifikan. Artinya kalau dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya, ini ada mengalami kenaikan, dan menurut saya kalau misalnya trennya naik, insya Allah ke depannya juga akan mengalami kenaikan yang konsisten, sehingga memperpendek jarak
baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Ganjar. Kampus disebut lahan subur bagi Anies. Bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menerima langsung tantangan debat yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI. Kampus diklaim melekat dengan Anies. Suasana kampus, suasana profesi, suasana komunitas kritis merupakan lahan subur bagi Mas Anies untuk mengcover yang tadinya barangkali tidak suka menjadi netral, yang netral menjadi suka, yang suka menjadi memilih, kata anggota tim 8 KPP perwakilan dari Anies Baswedan, Sudirman Said, dalam program Crosscheck Metro News.com bertajuk Yuk Kapan Anies Paling Slay ditantang debat di akun YouTube Metro TV Minggu 27 Agustus 2023. Sudirman mengatakan para mahasiswa yang juga masuk dalam kategori pemilih muda pada pemilu 2024 juga dibidik tim Anies. Kelompok ini diperhitungkan dari segi jumlah pemilihnya, namun punya karakter berbeda. Kita punya keyakinan penuh bahwa mereka itu tidak suka artifisial, tidak suka yang palsu-palsu. Jadi begitu dikasih yang original, hanya soal waktu mereka akan oke. Message-nya kredibel, pemberi message kredibel, mereka percaya, ucap Sudirman. Kelompok ini disebut tumbuh secara organik. Mereka juga tak tergiur dengan upaya mobilisasi demi kepentingan politik tertentu. Komunitas ini tumbuh dengan organik. Kita tidak punya kemampuan untuk memobilisasi mereka. Kita tidak punya uang untuk menggerakkan mereka. Mereka tumbuh dengan organik, ujar Sudirman. BEM UI akan menggelar kegiatan adu gagasan yang ditujukan kepada 3 bakal capres, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kegiatan itu akan dilaksanakan pada 14 September 2023. Anies sudah terlebih dahulu menyatakan siap meladeni tantangan debat dari BEM UI. Anies meresponnya melalui akun pribadinya. Yuk kapan, tulis Anies pada Senin 21 Agustus 2023. Bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menerima langsung tantangan debat yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI. Kampus diklaim melekat dengan Anies. Suasana kampus, suasana profesi, suasana komunitas kritis merupakan lahan subur bagi Mas Anies untuk mengcover yang tadinya barangkali tidak suka menjadi netral, yang netral menjadi suka, yang suka menjadi memilih, kata anggota tim 8 KPP perwakilan dari Anies Baswedan, Sudirman Said. Sudirman mengatakan para mahasiswa yang juga masuk dalam kategori pemilih muda pada pemilu 2024 juga dibidik tim Anies. Kelompok ini diperhitungkan dari segi jumlah pemilihnya, namun punya karakter berbeda.